Seoul berasal dari kata Korea yang berarti ibu kota, sehingga penamaan kota ini sesuai dengan posisinya. Seoul adalah ibu kota Republik Korea. Ini adalah kota yang penuh dengan warisan sejarah dan vitalitas modern. Lembah Sungai Han di barat laut Korea, terletak di pusat semenanjung Korea. Luas totalnya sekitar 605,77 km persegi, 0,6% dari total luas Korea Selatan. Populasi lebih dari 9,6 juta. Ini adalah salah satu kota terpadat di dunia, dan juga menjadi salah satu dari 10 pusat keuangan teratas di dunia. Indeks harga konsumen menempati urutan kelima di dunia. Seoul memegang posisi penting di Korea Selatan dan di seluruh Asia. Sejarah Seoul dapat ditelusuri kembali ke 18 sebelum Masehi. Saat itu, ibu kota Baekje selama periode 3 kerajaan Korea pertama kali ditetapkan di sini. Setelah itu, ia menjadi ibu kota Nanjing dari dinasti Gaoli dan dinasti Joseon. Setelah Perang Korea, Korea Selatan mulai melakukan industrialisasi, secara bertahap berkembang menjadi kota metropolitan internasional saat ini. Pada tahun 2002, Seoul menjadi tuan rumah Piala Dunia bersama Tokyo, Jepang. Seoul adalah pusat ekonomi Korea Selatan. Pada tahun 2023, PDB Seoul khususnya akan mencapai 419,498 miliar dolar, 22,78% dari PDB Korea Selatan. Perkembangan ekonomi Seoul adalah sejarah padat Korea modern. Setelah Perang Korea berakhir, Seoul menghadapi kesulitan ekonomi yang serius. Perang mengakibatkan kehancuran infrastruktur besar-besaran dan hilangnya populasi. Seoul hampir hancur. Dalam dilema ini, pemerintah Korea Selatan telah memulai serangkaian reformasi ekonomi dan strategi pembangunan, meletakkan dasar untuk kebangkitan Seoul, untuk memulihkan dan mengembangkan ekonomi dengan cepat. Pemerintah Korea Selatan telah menerapkan strategi berorientasi ekspor. Seoul mulai mengembangkan industri kimia berat dan teknologi tinggi. Pembuatan kapal baja, elektronik otomotif, dan industri lainnya muncul dengan cepat, menjadi pilar industri Seoul bahkan perekonomian Korea. Korea Selatan juga akhirnya bergabung dengan jajaran negara maju. Pada saat yang sama, pemerintah Korea juga sangat mementingkan inovasi teknologi dan pelatihan personel. Ini memberikan dukungan kuat untuk pengembangan industri teknologi tinggi. Munculnya perusahaan multinasional seperti Samsung dan Hyundai ini semakin memperkuat status Seoul sebagai kota metropolitan internasional. Seoul adalah ibu kota dan pusat ekonomi Korea Selatan. Model pembangunan ekonomi yang terlalu terpusat di Seoul ini menyebabkan ketidakseimbangan serius dalam pembangunan regional Korea Selatan. Di satu sisi, ekonomi dan populasi Seoul terus tumbuh. Ini menyebabkan kemacetan di kota, pencemaran lingkungan, dan pengangguran kaum muda di Seoul telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kaum muda adalah masa depan dan harapan masyarakat. Pengangguran mereka tidak hanya terkait dengan masa depan dan takdir mereka. Hal ini juga terkait dengan stabilitas dan pembangunan masyarakat. Tingkat karir yang tinggi dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan diri dan motivasi di kalangan anak muda. Di sisi lain, kota-kota lokal dan daerah pedesaan Korea Selatan menghadapi eksodus setelah kontraksi ekonomi dan kesulitan lainnya berkembang. Dalam konteks meningkatnya tekanan terhadap ekonomi global, perekonomian Seoul juga menghadapi tantangan besar. Karena ekonomi Seoul sangat bergantung pada ekspor dan investasi asing, fluktuasi dan perubahan ekonomi global dalam lingkungan perdagangan internasional mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonominya. Selain itu, struktur ekonomi Seoul relatif sederhana. Kurangnya peluang pertumbuhan ekonomi yang beragam. Hal ini membuat Seoul kurang tahan terhadap risiko ketika menghadapi tekanan yang menurun pada ekonomi global. Lingkungan geopolitik di Seoul juga kompleks. Ketegangan di semenanjung Korea, sengketa wilayah dengan negara tetangga dapat berdampak pada keamanan dan pembangunan Seoul. Seoul kaya akan warisan budaya dan sumber daya pariwisata, and Seoul Tower terletak di Namsan, distrik Yongsan, kota khusus Seoul. Jalan Myeongdong adalah jalan komersial terkenal di Seoul, menarik banyak turis asing setiap tahun untuk berbelanja dan jalan-jalan. Selain itu, Desa Mulali Hwadong dan Taman Hidao Hanjiang juga menjadi tempat wisata yang terkenal di Seoul. Dalam hal budaya, Seoul adalah salah satu tempat kelahiran budaya pop Korea. Drama TV dan industri lainnya dikembangkan. Itu memiliki dampak global. Industri musik Seoul diwakili oleh K-pop. Dalam beberapa tahun terakhir, telah meningkat pesat secara global.
K-pop dikenal dengan gaya musiknya yang unik, koreografi yang luar biasa, dan efek panggung yang indah telah menarik banyak penggemar. Seoul adalah rumah bagi banyak perusahaan produksi musik terkenal dan lembaga pelatihan artis seperti SM Entertainment, JYP Entertainment, YG Entertainment, dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan ini telah memberikan dukungan kuat untuk pengembangan global K-pop, lebih meningkatkan pengaruh industri musik Seoul. Industri film Seoul juga sangat kompetitif. Film Korea terkenal dengan temanya yang mendalam. Keterampilan aktingnya yang luar biasa dan gaya narasinya yang unik telah memenangkan pengakuan dari penonton internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, film Korea telah memenangkan banyak penghargaan di festival film internasional. Perusahaan produksi film dan bakat teknis Seoul telah memberikan kontribusi penting bagi kemakmuran film Korea. Industri drama TV Seoul memiliki audiens global yang besar. Drama Korea digambarkan dengan emosi halus mereka. Plot dan pemeran yang luar biasa menarik banyak penonton. Dengan munculnya platform streaming global, penyebaran drama Korea di luar negeri lebih nyaman, lebih memperluas pengaruh internasionalnya. Seoul adalah basis produksi utama untuk drama Korea. Menarik banyak penulis skenario yang sangat baik, sutradara, dan aktor, memberikan jaminan yang menguntungkan bagi kemakmuran dan perkembangan drama Korea. Itu memiliki dampak besar pada skala global. Film Korea, K-pop, dan drama Korea, dan produk budaya lainnya melalui saluran seperti internet dan media sosial, menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, menarik banyak penggemar luar negeri. Keberhasilan produk budaya ini tidak hanya mengangkat profil internasional Seoul, ini juga mempromosikan penyebaran global dan pertukaran budaya Korea. Seoul memiliki jaringan transportasi yang berkembang dengan baik, termasuk kereta bawah tanah, bus, taksi, dan lain-lain. Bandara Internasional Gimpo adalah bandara internasional utama Seoul. Selain itu, pusat transportasi seperti stasiun Seoul juga merupakan simpul penting yang menghubungkan Seoul dengan kota-kota lain di negara ini. Dalam hal infrastruktur, Seoul memiliki fasilitas perkotaan modern dan sistem layanan yang berkembang dengan baik. Seoul adalah kota yang sangat digital. Kecepatan internet dan indeks peluang digitalnya termasuk yang tertinggi di dunia. Peringkat pertama di dunia selama bertahun-tahun berturut-turut. Pemerintah secara aktif mempromosikan pembangunan kota pintar, memanfaatkan data besar. Teknologi canggih seperti komputasi awan meningkatkan efisiensi manajemen perkotaan dan tingkat layanan. Jadi itulah penjelajahan kita tentang Seoul. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.